Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi manajemen konstruksi, yaitu perkuliahan dari materi manajemen konstruksi. Sebelumnya nama saya Sultan Nanda, NPM 19057, Teknik Ekonomi Konstruksi kelas 5A dan Universitas Bungata. Materi pertama yaitu ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi gedung, sipil, dan industri yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Proyek yaitu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai kemanfaatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri proyek yaitu yang pertama memiliki tujuan khusus, kemudian yang kedua ada itu jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu telah ditentukan, dan yang ketiga bersifat sementara, dan yang terakhir ada non-rutin atau tidak berulang-ulang. Materi kedua yaitu ada organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Organisasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, kemudian pemahaman yang mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Berikut adalah organisasi workflow atau alur kerja dari organisasi. Yang pertama itu ada authority, yaitu kekuasaan diberikan kemudian kepada seseorang agar dapat membuat keputusan kepada bawahannya. Kemudian responsibility, yaitu kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Dan accountability, yaitu kesanggupan dalam memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Kemudian yang terakhir kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci dari keberhasilan dalam suatu organisasi. Bentuk-bentuk dari struktur organisasi yaitu tradisional, fungsional, produk, matrik, campuran. Sistem organisasi atau stakeholder project. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi proyek. Berikut adalah stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama itu ada pemilik proyek, kemudian yang kedua ada konsultan, meliput yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen. Kemudian yang ketiga ada kontraktor, dan yang keempat itu ada subkontraktor, dan yang terakhir ada pemasok. Project life circle-nya yaitu yang pertama ada inisiasi, kemudian perencana, dan yang ketiga ada eksekusi atau pelaksanaan, dan penutup. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu ada waktu, kemudian yang kedua ada mutunya, dan ada juga tujuan, kemudian ada laku atau pasarnya. Materi yang ketiga adalah sistem dan gaya kepemimpinan pada suatu proyek. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela. Sistem dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada manajemen transaksional, dan yang kedua ada manajemen karismatik, kemudian yang ketiga ada manajemen oisional. Kemudian macam-macam gaya kepemimpinan lagi ada yaitu otoriter, kemudian demokratis, bebas. Oke, sekian dulu materi review dari materi manajemen konstruksi. Terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.